Bang. Tolong buat masyarakat diam di rumah sebentar aja. 14 hari. Sebentar lagi kita puasa. Minta tolong. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini udah puluhan tiap hari. Minta tolong. Teman-teman, realita tingginya kasus COVID-19 di lapangan dirasakan langsung oleh petugas pemakaman. Pada masa awal PSBB DKI, saya juga sempat berbincang dengan salah seorang petugas sopir ambulans di DKI yang cuplikan wawancaranya tadi teman-teman saksikan di video awal. Bagaimana kondisinya saat ini? Saya sudah terhubung lagi dengan Muhammad Nur Syamsurya, sopir ambulans Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak, senang bisa ngobrol lagi sama Pak Syam. Kondisinya gimana Pak Syam, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Saya ingin tahu Pak Syam, kita terakhir berbincang itu menjelang Lebaran waktu itu, dan saat itu kondisinya menurut Pak Syam sangat susah, sangat berat. Kalau hari ini dibandingkan yang dulu, tambah berat atau seperti apa Pak Syam? Sebenarnya lebih berat Mbak, tambah berat. Karena tambah banyak. Cuman karena kami itu pengalaman di bulan Maret, April, bagaimana cara menangani, cara melayani jenazah itu, pengalaman yang mengajarkan kami jumlah memang lebih banyak. Bisa dikasih gambaran Pak Syam, lebih banyaknya itu berapa? Rata-rata biasanya sehari berapa, sekarang berapa? Kalau bulan Maret, April itu kan 40 sampai 50. Bulan September itu melebihi Mbak, 50 ke atas, sampai 60-an. Dalam sehari itu bisa itu membawa? Tiap harinya. Dalam sehari. Bisa sampai 60. Itu Iya. berarti sepanjang hari itu Pak Syam kerjanya, dari subuh sampai subuh lagi? Iya, dari subuh sampai subuh lagi. Sepanjang Pak Syam 6 bulan ini, mungkin ada yang bisa Pak Syam bagi pengalaman yang mungkin rasanya perlu orang lain dengar begitu, pengalaman sehari-hari Pak Syam. Ada yang bisa dibagi ke kami Pak? Ya, itu kan pada saat bulan Maret, April itu kan kita awal-awalnya langsung Pak Gubernur melakukan PSBB. Bulan Mei, Juni, Juli itu alhamdulillah menurun sampai belasan, 20-an. Nah, setelah PSBB dilonggarkan kan masuk new normal, itu meningkatnya di bulan Agustus, September ini, Mbak. Ini saya lihat ada gambar yang kami tunjukkan Pak Syam. Ini gambar iring-iringan ambulans. Jadi memang sering kali tuh beriring-iring seperti itu ya? Iya, jadi kan dari rumah sakit, satu mobil satu di rumah sakit. Nanti kita ketemu di pemakaman. Nah, pada saat dari pemakaman itu kan kami setelah memakamkan turun jenazahnya, ya kita berangkat lagi masuk tol itu bareng dan mencar lagi. Di tol dalam kota kita mencar arah ke utara, ke selatan, ke barat, kita mencar lagi di situ Mbak. Menjemput jenazah lagi ke rumah sakit. Jadi betul-betul bolak-balik, sirene nyala terus, jalan terus sepanjang jalan. Iya. Ya, kami mohon kepada dan minta maaf kepada warga yang ada di jalan kalau kami agak ngebut sedikit, sirene bunyi terus. Dan dimohon juga untuk memberi kami jalan. Jadi jangan inilah, tolong mobilnya dibelokin sedikit supaya kami bisa lewat. Karena kepadatan jalan di tol itu, tol Pondok Rangon masuk dari Cibubur itu benar-benar padat antara sore menjelang orang pulang kerja dan sore pagi sekitar siang lah. Jalur dari Bogor ke Jakarta itu jadi padat jalan. Jadi masih macet juga ya Pak?
Kalau sekarang 2 hari Kalau ini, macet tetap Mbak, masih tetap macet. kalau Makanya kalau kami udah masuk sore untuk membawa jenazah itu, aduh. Tapi gimana ya Mbak, tetap harus dijalanin. Cuman menikmati itu pas sorenya itu memang berat karena jalanan benar-benar padat. kalau pengamatan Pak Syam sekarang masyarakat jauh lebih longgar atau udah ada takutnya atau masih nggak ada takut-takutnya Pak Syam? Kalau nggak ada sih Mbak, karena memang biasa kehidupan udah berjalan karena mereka anggap mungkin karena udah new normal itu sebelum kemarin itu kan disuruh new normal, jadi mereka terbiasa jalanan masih, apalagi di tol itu. Padahal Pak Syam yang bawa ambulans, yang bawa jenazah, bawa orang sakit, Pak Syam yang tahu persis bahwa virus ini masih ada dan tambah banyak dan tambah Masih berbahaya. ada, iya. Oke. Yang paling sedih itu kalau udah jemput satu rumah sakit, itu suami istri Mbak. Itu COVID itu benar-benar itu Mbak. Jadi Pak Syam pernah Tanggal 10, suami istri Pak. tanggal 10 ada 1 hari meninggal suami istri. Seandainya tanggal 10 meninggal istrinya, tanggal 17 suaminya. Ada Mbak. Dalam sehari ada satu keluarga, maksudnya tuh mungkin karena bapaknya apa ponakannya apa saudaranya lain, tapi masih keluarga itu ada. Dokter dengan perawat ada dalam 1 hari. Itu keseharian Itu benar-benar, Mbak. yang harus Pak Syam hadapi. Saya juga mau berbincang dan mendengar kesaksian dari salah satu petugas pemakaman terkait lonjakan kasus kematian ini. Seperti apa situasi yang dihadapi para petugas di lapangan. Saya sudah terhubung dengan Pak Junaidi, petugas pemakaman Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam Pak Junaidi. Selamat malam Mbak. Pak Junaidi, terima kasih saya diberikan gambar. Saya mau tunjukkan video yang Pak Junaidi kirimkan ke pemirsa Mata Najwa ya Pak. Jadi ini adalah video yang menggambarkan situasi pemakaman teman-teman yang dilakukan oleh para petugas hingga tengah malam. Dan ini dialami langsung oleh Pak Junaidi. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Ya, COVID terakhir di angka 33 hari ini. Terakhir di angka 33. Amri, dari rumah sakit mana? Kecamatan Puskesmas Pasar Minggu. Oh, dari Puskesmas Pasar Minggu. Pegang kencang ya. 1, 2, 3. Ah, pelan-pelan. Pak Junaidi, jadi sampai malam-malam pun masih bertugas, masih harus memakamkan jenazah pasien COVID ya Pak? Iya, seperti itu Mbak. Sampai jam berapa biasanya Pak Jun? Nggak tentu, kadang bisa sampai jam 10, bahkan jam 11. Sehari Pak Jun dan teman-teman paling banyak bisa menguburkan berapa orang Pak? Paling banyak memang di hari Kamis kemarin mencapai angka 40, yang pada perencanaan awalnya yang saya dengar akan dimakamkan 42. Tetapi yang 2 lagi dibatalkan, mungkin karena sudah larut malam, yang akhirnya cukup 40 yang dimakamkan. Pak Jun sudah berapa lama jadi petugas pemakaman Pak? Saya bekerja di TPU Pondok Ranggon itu dari tahun 1997. Dari tahun 97. Dari pengalaman Pak Jun, hari-hari ini apakah memang hari-hari yang rasanya lebih berat atau paling berat dibandingkan dengan pengalaman kerja sebelumnya Pak Jun? Memang cukup berat karena jumlah pemakaman yang dimakamkan di TPU Pondok Ranggon itu sendiri makin bertambah. Terlebih TPU Pondok Ranggon yang ditunjuk salah satu
sama Pemda untuk menerima pemakaman yang terpapar COVID-19. Jadi bisa menggali liang lahatnya tuh paling banyak bisa sampai 40 dalam sehari yang tadi Pak Jun katakan ya? Iya. Masih cukup Pak kalau ketersediaan lahan di tempat Pak Jun? Untuk hal tersebut saya tidak tahu persis karena itu bukan bagian saya. Tapi yang saya lihat di lapangan sepertinya untuk 2 bulan ke depan bisa memenuhi kebutuhan pemakaman. Oke, jadi sepanjang 97 kalau dihitung-hitung memang sekarang yang rasanya paling berat begitu Pak. Ada lagi nggak pengalaman berat Pak Jun selama menjadi petugas pemakaman? Tahun-tahun kapan gitu? Sebelumnya paling waktu tragedi 98. Saat itu harus memakamkan kalau tidak salah 135 jenazah dalam 2 hari kalau tidak salah. Jadi tragedi 98 dan sekarang ketika pandemi Covid itu hari-hari yang rasanya berat. Yang paling kalau sekarang masuk musim hujan itu akan jauh lebih menyulitkan lagi ya Pak Jun? Iya seperti itu karena jarak ambulans yang biasanya dekat ke lubang lahat dengan kondisi tanah yang basah berarti jarak ambulans tersebut jadi jauh karena beresiko buat kendaraan ambulans itu sendiri untuk turun ke mendekati lubang lahat. Oke, saya ingin ke Pak Pandu Riono, saya sudah terhubung dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia. Pak Pandu, selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Nana. Pak Pandu, berangkat dari realita dan cerita yang kita dengarkan dari Pak Syam dan Pak Junaidi tadi, apa sih yang bisa dimaknai Pak dari khususnya kalau kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil hari-hari terakhir ini Pak? Ya, sebenarnya sejak pelonggaran itu kita memberi masukan ke pemerintah daerah DKI bila terjadi kenaikan dan ternyata akan terjadi kenaikan yang luar biasa di bulan September. Nah ini yang 2 minggu yang lalu saya mengingatkan pada Pak Anies disiapkanlah rumah sakit baru. Karena kemungkinan akan terjadi lonjakan dan kemudian pemakaman. Pada waktu itu saya menebaknya dari menduga karena terjadi 2 liburan panjang yang akan meningkatkan mobilisasi penduduk di mana itu akan bertambah besar risiko penularan dan itu saya harapannya sih tidak terjadi karena kita pelajari waktu efek mudik itu cukup besar, cukup masif pergerakan penduduk. Dan harapannya sebagian penduduk yang berpergian itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Tapi sedihnya ternyata yang ramalan itu terjadi. Sehingga kita mengajukan saran supaya dilakukan pengetatan. Pengetatan agar supaya penularan ini cepat bisa diturunkan karena kalau tidak dan sudah terjadi sebenarnya itu kapasitas layanan kesehatan kita dan kematian akan terus meningkat. Karena kita lihat bahwa kapasitas kesehatan kita walaupun sudah ditingkatkan, itu tetap memiliki keterbatasan. Kemudian karena kualitas layanan kita tidak optimal, karena itulah juga kematian akan meningkat. Ini sangat memprihatinkan. Kita harapannya supaya tidak terjadi, akhirnya terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena kita memang antara untuk menekan penularan ini tidak didukung sepenuhnya. Jadi kelihatannya kita setengah-setengah untuk melakukannya, lebih mengarah supaya pemulihan ekonominya semakin besar dan saya kira dengan adanya pengetatan ini dari PSBB di Jakarta itu semacam warning call bagi kita semua bahwa pandemi ini sudah belum usai. Karena sebelumnya kan terlihat sekali pada waktu sejak Juni itu pelonggarannya semakin besar, ya kan. Walaupun Pemda DKI masih tetap dalam transisi pertama.
sepertinya sebagian sudah lupa, disangkanya pandemi ini sudah selesai. Padahal kenyataannya terus meningkat, dan kalau melihat angka itu adalah nyawa, kalau angka kematian tadi. Dan kita nanti di dalam bulan Desember kalau seperti ini terus, itu akan tinggi sekali, secara kumulatif lebih dari 100.000. Yang menurut saya sih menyedihkan bahwa kita tidak menyadari, bahwa tidak berempati gitu kan terhadap masalah-masalah yang seharusnya menjadi masalah bangsa, masalah negara, bukan masalah satuan tugas atau lembaga gugus tugas atau masalah pemerintah daerah atau masalah pemerintah pusat saja, tapi itu masalah kita bersama. Baik, nanti kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau minta Pak Syam untuk mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Syam, ada pesan untuk orang-orang yang mungkin masih merasa tidak perlu terlalu ketat menjaga protokol atau mungkin malah merasa tidak akan kebal terhadap COVID. Apa yang mau Pak Syam sampaikan, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ini masih ada saya baca-baca di medsos yang menganggap enteng PSBB, yang menganggap enteng COVID, yang menganggap enteng nongkrong-nongkrong. Itu semua katanya bohong semua. Sekarang saya mau ngajak kalian semua yang menganggap enteng semua itu ikut saya. Sehari-hari saya kerja, jadi kenek sehari aja. Jadi kenek, gimana rasanya memakamkan orang, satu keluarga bisa juga terjadi dalam sehari bisa puluhan. Bisa puluhan. Saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu di dalam surat kematian itu penyakit menular. Dan itu harus dilakukan protap COVID. Saya minta tolong, stop. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah nyawa orang. Kita menyelamatkan nyawa orang. Bukan masalah yang lain-lain. Ini kemanusiaan. Saya minta tolong, jangan anggap enteng. Ini PSBB, alhamdulillah Pak Anies sudah melakukan PSBB dengan ketat. Saya minta tolong, stop yang lain-lain. Ini masalah kemanusiaan. Jadi nyawa manusia. Terima kasih Mbak Nana. Makasih Pak Sam. Jadi pesan Pak Sam itu ya, kalau ada yang nggak percaya silahkan ikut jadi kenek supir ambulans Pak Syam untuk melihat langsung bagaimana nyawa dan jiwa yang harus berkorban begitu, yang kemudian harus terkena COVID-19 ini. Baik, Pak Syam, terima kasih. Terima kasih sudah berbicara di Mata Najwa. Pak Junaidi juga terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Setelah ini saya masih akan kembali, saya akan mendengar cerita pengakuan salah seorang pasien COVID-19 yang terkena di kantornya. Seperti apa setelah pariwara.